Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alur Cerita Film, yang mana pada kesempatan kali ini gua akan membawakan alur cerita dari film The Victim yang rilis tahun 2006. Film yang menceritakan tentang wanita yang bekerja sebagai model reka kejadian ulang kasus pembunuhan di kepolisian. Namun karena pekerjaannya itu malah membuatnya didatangi oleh hantu yang tidak puas dengan hasil reka ulang yang dilakukannya. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita ke alur filmnya. ถ้าเราไปเล่นเป็นคนที่ตายไปแล้ว Di awal film, seorang wanita yang bernama Ting, yang dia ini sangat menyukai sekaligus memiliki bakat dalam akting, yang memiliki cita-cita ingin menjadi artis terkenal dan berharap suatu saat nanti bisa bermain film. ซ้อมมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเข้าถึงตัวละครตัวนั้นได้ อย่างนี้ไงแปะ Namun bukannya bermain film, bakat Ting malah dilirik oleh salah satu polisi yang bernama Letnan T, di mana sang letnan ingin mengajak Ting untuk menjadi model reka kejadian ulang kasus pembunuhan. ที่เป็นอยู่แล้วครับ Tapi Ting membutuhkan waktu untuk menerima tawaran dari sang letnan. Tapi setelah beberapa saat dan melihat peluang jika mungkin saja ini akan menjadi batu loncatan Ting agar bisa menjadi artis yang terkenal, akhirnya Ting pun bekerja seolah-olah dia bermain film dan memerankan reka kejadian ulang dengan sangat baik. Bahkan namanya sampai masuk koran dan menjadi terkenal. Tidak lupa juga Ting selalu mendoakan korban-korban pembunuhan setelah dia bekerja. Bahkan arwah-arwah korban pembunuhan itu juga menyampaikan kata terima kasih kepada Ting. Hingga akhirnya terjadilah kasus pembunuhan yang membuat Thailand ketika itu menjadi gempar atas kejadian pembunuhan ratu kecantikan dari Thailand. คุณมีนอดีตนางสาวไทยที่หายตัวไปนานลึกลับ Ting pun langsung menelpon sang letnan agar dia bisa memerankan reka kejadian itu. Tentu saja karena dengan begitu dirinya pasti akan disorot TV-TV besar. แกดังแน่เลยดังระเบิดเลยคราวเนี้ย Singkat cerita, Ting pun pelajari kasus pembunuhan ratu kecantikan yang bernama Min. Bahkan dia juga belajar meniru cara bicara dari Min dengan harapan agar aktingnya semakin baik. ต้องทำกันบ้านเยอะนะคะแต่สำหรับ แต่สำหรับพี่ช่วยสบายสุดตัวเลย Tapi tanpa disadari oleh Ting, yang mana pada malam itu tiba-tiba saja arwah dari Min datang dan membantu Ting dalam berakting. ขอบคุณค่ะคุณมีน Keesokan harinya, Ting juga mendatangi tempat kejadian pembunuhan sekaligus meminta izin dalam memerankan perannya nanti. Tapi tanpa disadari Ting malah pingsan dan bermimpi melihat Min, yang mana Min mengatakan kepada Ting jika bukan dia pelakunya. ไม่ใช่เขา Ting pun langsung menelpon sang letnan dan mengatakan jika pelaku pembunuhan Min bukanlah suaminya yang bernama Juran yang seperti diberitakan TV-TV. Namun tiba-tiba คุณติ่งอย่า karena Ting belum sempat menjelaskan lebih lanjut kepada sang letnan, yang akhirnya hari itu dilakukanlah reka kejadian ulang. Tapi dalam reka kejadian ulang itu, Ting melihat Min yang membisikkan jika bukan Juranlah sang pelakunya. Sampai akhirnya แบบนี้เลยนะคะ Ting pun sempat dirasuki oleh Min. Namun sebelum Min mengatakan nama pelaku sebenarnya, ternyata sang letnan datang dan langsung menyadarkan Ting, yang akhirnya kasus pun ditutup dengan Juran ditetapkan sebagai pelaku pembunuhan itu. โดนก็ปิดคดีไปแล้วจะได้ไม่วุ่นวายอีก Tapi karena Ting merasa tidak puas, Ting pun pergi ke paranormal untuk membantunya agar bisa berkomunikasi dengan arwah Min, yang mana Min pun memberi petunjuk gambar seorang wanita. Ting pun membawa gambar itu ke kantor polisi, yang ternyata gambar wanita itu adalah salah satu sahabat dari Min, sekaligus dokter bedah pribadi Min yang bernama Fai. Setelah itu Ting pun pergi ke rumah Fai. Di sana Fai mengatakan kepada Ting jika dia mirip sekali dengan Min. Fai pun akan memberitahu segalanya jika Ting mau menuruti keinginannya, yaitu dia ingin mendandani wajah Ting yang mirip dengan Min. Dan ketika itu juga Ting pun diberikan bayangan ketika Fai membunuh Min.
diakibatkan Min menolak cinta Fai alias Fai ini seorang lesbian. เป็นคนฆ่าคุณมีน เป็นผู้หญิงปกติมีนไม่มีวันที่จะรักพี่แบบนั้นได้ Karena Ting sudah mengetahui jika Fai lah yang membunuh Min, Fai pun berniat akan membunuh Ting. Tapi untungnya sang letnan datang dan langsung menembak Fai di tempat. Dan ternyata itu semua adalah adegan dari sebuah film yang dibintangi oleh seorang artis yang bernama Mei. Namun emang ceritanya untuk mengungkapkan kejadian kematian dari Miss Thailand ketika itu. คุณไฟได้นำชิ้นเนื้อของคุณมินไปทิ้งจงใจจะให้ Tapi ada berita yang menghebohkan dalam proses pembuatan film itu, karena banyak sekali kru film yang selalu dibisikkan oleh suara wanita yang mengatakan jika Miss Thailand yang bernama Min itu datang ketika proses pembuatan filmnya. Bahkan beberapa kali Ting, atau kita sebut saja sekarang namanya Mei, sempat kerasukan walaupun setelah itu Mei merasa tidak ingat apapun. Yang akhirnya kru TV sekaligus paranormal berusaha memberikan sesajen di tempat syuting. Namun itu tidak menyelesaikan masalah dan malah membuat paranormal itu meninggal. Bahkan ketika bagian editing, mereka merasa jika banyak sekali kejanggalan dalam pengambilan film itu, dan sempat tertangkap beberapa penampakan. Ketika sutradara yang bernama Sen mencoba mengecek kembali rekaman itu, tiba-tiba saja pada malam itu di tempat yang lain, Mei ditelepon oleh sutradara Sen yang mengatakan jika Mei harus hati-hati, namun telepon itu langsung terputus. Dan setelah itu, bagian editing menelpon Mei untuk mengabari jika Sen sudah meninggal di pagi hari tadi, yang membuat Mei heran jadi siapa yang menelpon dia barusan. Sampai akhirnya ada sosok yang menyeramkan muncul di belakang Mei dan tiba-tiba namun ternyata itu hanyalah mimpi dari Mei saja. Tapi gangguan itu semakin menjadi-jadi, yang akhirnya Mei pun berkunjung ke makam Min berharap jika Min tidak mendatanginya lagi. Tapi ketika Mei ingin masuk ke apartemennya, tiba-tiba saja Mei pun sadar jika dirinya kembali kerasukan dan sudah berpakaian tradisional dan menari di tempat umum. Mei pun langsung menelpon kru TV dan mengatakan apakah ada sesuatu yang disembunyikan dari dirinya selama kerasukan. Dan ternyata namun sebelum sempat dijelaskan, ternyata kru TV itu sudah diserang oleh hantu, yang akhirnya Mei pun datang sendiri ke tempat kru TV itu berada. Dan di sanalah dia melihat komputer yang di dalamnya terdapat catatan di hari pertama mereka melakukan syuting. Karena ternyata hari pertama itu Mei sudah kerasukan akibat dia memegang sebuah mahkota tua. Dan sutradara yakin jika mahkota itu bukanlah properti dari filmnya, melainkan hadiah dari seseorang yang mengaku sebagai fans dari Mei. เมย์จำที่เรา Mei pun semakin yakin jika dia harus menyingkirkan mahkota itu jika ingin lepas dari gangguan hantu tersebut. Ketika Mei sudah mendapatkan mahkota itu, awalnya dia berniat langsung ingin menghancurkannya. Tapi tiba-tiba hantu itu mencoba memakaikan mahkota itu kepada Mei, dan tiba-tiba Mei pun tanpa sadar sudah berada di suatu tempat yang ternyata sosok hantu itu adalah salah satu fans berat dari Mei yang telah meninggal akibat malpraktek operasi plastik, yang berharap hantu itu bisa mirip dengan Mei. Dan jasad dari hantu itu dibuang di sebuah sungai dan sampai sekarang belum ditemukan. Namun setelah jasad wanita itu ditemukan dan dimakamkan dengan layak, Mei pun mengira jika gangguan hantu itu sudah lenyap. Namun ternyata sosok hantu itu masih menyimpan dendam kepada Mei dan ingin menguasai tubuh Mei.
dan film pun tamat. Dan terima kasih yang udah menonton sampai habis. Gua ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.